konsumen ke kita nih datang nih, Mbak kita mau bikin produk nih, bikinin produk yang kopi yang sekali minum langsung jos. Nah orientasinya udah kemana-mana kan. Nah itu sama sekali salah dan jangan pernah dilakukan di pabrik manapun. Halo Sobat Fleksi, welcome to Flexipreneur. Hai, halo. Oke, hari ini kita lagi ada di GGS. Yes, GGS. Apa tuh kepanjangannya Mbak? Namanya? Gangsar Goal Sejahtera. Gangsar Goal Sejahtera. Dan hari ini kita bersama dengan Mbak Wulan. Saya Wulan. Hai, selamat pagi, siang, dan malam. Kita akan kulik lebih dalam tentang GGS. Terkait dengan dunia maklon ya. Betul banget. Dan ini pasti akan sangat full faedah buat kalian yang mau mulai usaha atau baru kepikiran. Tonton terus sampai habis. Sekarang kita lagi ada di ruangan produksi ya Mbak ya, dan ini emang SOP-nya kayak gini ya? Benar, harus pakai helm dan wear pack. Ini bajunya wajib digunakan pada saat masuk ruang produksi gudang. Oke, gitu. Biar menghindari baju kamu yang di luar banyak debu-debu. Iya, betul. Jawab itu ya, di sini harus steril. Yes. Tetap steril. Betul banget. Tapi untuk selanjutnya gimana kalau kita copot dulu helmnya? Boleh banget. Kepala saya udah mulai merinding soalnya. Berat ya Mas ya. boleh kita copot ya. Jadi begini Mbak Wulan. Apa tuh? Jadi sejalan dengan visi misi dari Flexipack sendiri, yang memang kita punya movement itu untuk dapat membantu semua pemilik bisnis, mulai dari small business UMKM sampai dengan yang sudah established atau yang sudah besar, termasuk GGS ini ya, untuk dapat meningkatkan bisnisnya dengan cepat melalui kemasan yang efektif gitu. Sinergi ya kita ya, pas banget berarti. Nah, tapi yang kita emang pengen kasih tahu, jadi GGS ini adalah tadi apa panjangannya Mbak? Gangsar Goal Sejahtera. Gangsar Goal Sejahtera. Itu adalah perusahaan maklon. Jadi kita sebenarnya berdiri belum ada 1 tahun sih Mas. Jadi di GGS sendiri ini kita memang lebih kepada bagaimana cara memproduksi produk, mulai dari develop, formulasi produk, pemilihan bahan baku, bahan kemas sampai finishing produk. Nah itu dikerjain semua sama kita. Nah disebut dengan jasa maklon. Jadi kita memproduksi produk mulai dari hulu sampai hilir. Jadi buat teman-teman milenial nih yang sekarang lagi pusing cari produk, mau branding produk, arahnya kemana nggak perlu bingung. Beberapa company, maklon salah satunya GGS, kami di sini ikut bersaing dengan tim-tim lain juga, maksudnya di sana di luaran, yang memang berharap bisa membantu memudahkan para milenial atau pengusaha membuat produk atau brand di tempat kami. Biar Sobat Flex ini agak paham nih. Kita obrolin dulu nih yang kira-kira GGS bisa hadirkan untuk para Sobat Flexi nih yang pakai jasanya Sobat GGS ini. Jadi begini Mas, buat GGS sendiri, kira-kira kan kita memang sekarang sudah menerapkan proses cara pembuatan pangan olahan yang baik gitu ya. Nah, kami berprioritas terhadap minuman serbuk. Jadi kami memproduksi minuman serbuk. Apa aja sih yang bisa dibuat di tempat kami, diproduksi di tempat kami? Minuman serbuk seperti minuman kolagen ya, minuman minuman serbuk kita sebut bukan pelangsing sih, tapi minuman lebih ke fiber. Nah kenapa? Karena sekarang ini wanita-wanita nih, ciwi-ciwi biasanya tuh pengen banget tampil cantik. Kemudian glowing, selain ada kosmetik, skincare segala macam. Nah ternyata tuh ada minuman yang memang kita targetnya tuh back to nature ya, jadi itu atau alami, kembali ke alami. Jadi bahan-bahan yang kami gunakan ini memang benar-benar bahan yang aman, kemudian bisa digunakan dan ada khasiatnya juga gitu ya. Kalau dikonsumsi secara berkelanjutan juga tidak ada masalah, sesuai dengan dosis tentunya. Nah, apa aja yang bisa dibuat minuman serbuk dalam bentuk kolagen, kopi gitu ya, kopi, kemudian ada lagi susu yang sifatnya adalah olahan pangan. Nah, gitu. Misalkan kayak gini Mbak, mungkin biar Sobat Flex ada bayangan ya. Gini, misalkan dari aku sendiri nih, pengen banget bikin produk kopi misalkan. Cuman punya pengen bikin kopi ini namanya jangan bilang kopi stamina yang jreng ya. Oh itu bisa juga ya? Tapi bahaya. Gitu. Jadi kalau misalkan orientasi, nah ini sih yang harus di edukasi lebih lanjut. Kadang-kadang ada konsumen ke kita nih datang nih, Mbak kita mau bikin produk nih, bikinin produk yang kopi yang sekali minum langsung jos. Nah orientasinya udah kemana-mana kan. Nah itu sama sekali salah dan jangan pernah dilakukan di pabrik manapun. Satu, kita bertentangan dengan Badan POM.
Karena biasanya untuk bahan-bahan yang langsung just sekali minum atau menimbulkan efek yang cepat langsung, itu pasti ada bahan-bahan yang dilarang oleh Badan POM. Kita nggak berani. Nah, jadi kalau misalkan Mas Adi mau bilang, saya mau bikin kopi, ya boleh. Misalkan kopi, apa nih contohnya Mas? Kopi ini aja nih, kopi ginseng. Nah, bisa dong, bisa banget. Dan itu kopinya sendiri nggak harus aku sendiri yang cari segala macam. Nah, bagusnya di kita nih Mas, di GGS. Jadi Mas udah tinggal ini siapin duit aja deh. Mbak, aku punya budget sekian. Nanti Mbak sudah tinggal terima barang. Nah, jadi saya tinggal nanti kasih mau bahannya apa aja nih. Saya sodorkan, misalkan larinya mau kemana? Oh, saya mau kopi yang bisa misalkan rasanya rasa apa ya, kalau kopi itu lebih mocha atau apa segala macam. Nanti bahan-bahannya saya akan sodorkan, misalkan ada bahan ginseng, lain sebagainya. Nanti kan kita trial dulu ke Mas. Jadi pemilihan bahan aktif, kemudian pemilihan bahan bakunya itu kami yang lakukan. Sampai proses develop atau proses pembuatan produk tersebut itu kami yang lakukan. Lalu tahapnya lagi registrasi, itu pun kami yang lakukan. Registrasi di sini meliputi apa? Meliputi siapa? Ada Badan POM registrasinya, kemudian ada halal juga kami yang memastikan bahwa produk ini benar-benar aman, terus kemudian customer menjadi nyaman, dan ketika dilempar ke pasaran itu juga customer-nya nggak khawatir buat konsumsi. Jadi tinggal terima produk jadinya aja deh, kayak yang di belakang ini nih. Siapin ininya aja lah ya. Iya dong. Siapin usahanya dulu ya. Sama marketing plan sih Mas, karena biasanya orang yang datang ke kami itu dia sudah ada marketingnya sendiri. Maksudnya mau dipasarkan via apa? Via MLM kah? Kemudian via online kah? Atau sekarang kan startup lagi tinggi-tingginya ya. Nah, itu bisa dipasarkan melalui startup juga atau online e-commerce, dan sisanya atau secara konvensional, itu terserah. Tapi ini kan ngomongin soal perusahaan maklun ya. Betul. Di Indonesia juga sebenarnya kan banyak. Banyak banget, betul. Kalau yang ngebedain GGS dan perusahaan maklun ini apa sih? Ini menarik. Jadi gini, kalau dibilang sih kita juga sebenarnya modal nekat ya awalnya kenapa bisnis ini bisa ada gitu. Karena kita pikir udah nih sebenarnya karena saingan banyak, kita nggak usah ikut-ikutan deh gitu. Tapi ternyata setelah kita pikir-pikir permintaan juga banyak, demand-nya gitu. Sayang banget kalau kita nggak mulai dari awal. Nah, sebenarnya kita mau coba di minuman serbuk ini kenapa? Satu, perizinannya cepat. Sebelum kita lanjut nih, ini khusus minuman serbuk aja? Minuman serbuk aja, insya Allah nanti mudah-mudahan ya Mas, kalau nanti sudah mulai banyak lagi customer-nya, kita akan mulai ada permintaan lagi, kita akan mulai membuat yang lebih grade-nya lebih naik lagi. Siap. Gitu. Misalkan dari aku sendiri pengen bikin produk di GGS, kira-kira kuantitinya seberapa banyak Mbak? Jadi salah satu kenapa GGS harus dipilih menjadi, kenapa gue harus buat produk di GGS nih misalkan gitu ya. Nah, salah satunya MOQ. MOQ kita kecil banget gitu. Berapa tuh Mbak? Bisa cuma 2.500 box. 2.500 box udah bisa, tapi ini rahasia sih. Kenapa? Karena rahasia ini dibantunya sama FlexiPack. Gitu. Dimudahinnya sama FlexiPack gitu. Kita lagi-lagi karena apa ya, customer kita ini kan datang maksudnya budget mereka juga, kita nggak, sebenarnya mereka ada budget, tapi kan mereka ada budget lagi buat marketing tools-nya, buat segala macam browser media promosi lain. Nah, kita selalu membuat kemudahan bahwa ya udah minimal, kenapa kita di sini hanya 2.500 box? Karena taruhlah isinya 15 aset, berarti 15 dikali 2.500. Nah, karena memang kapasitas mesin kami mampu untuk ukuran segitu, kita memang cari kapasitas mesinnya yang sedikit. Salah satu mesinnya juga mempengaruhi kuantiti, kemudian dari bahan kemas yang kita pesan dari vendor atau supplier. Terus yang selanjutnya nih yang lebih penting, harga kita nggak mahal loh. Iya. Nggak mahal loh. Nanti ada range harganya juga, makanya kalau penasaran nanti bisa hubungin deh ke kita. Siap. Kalau mau tahu, jadi buat biar sobat kecil nggak makin penasaran, kira-kira produk-produk yang udah pernah diproduksi kayak apa aja sih? Kita banyak banget permintaan sampai hari ini tuh minuman serbuk kolagen. Ya, kenapa? Sebenarnya kolagen tuh dari saya menggeluti dunia industri pangan atau suplemen, itu paling banyak itu di minuman serbuk kolagen. Itu permintaan paling banyak, nomor satu. Yang kedua itu ada di fiber, minuman fiber. Nah, atau yang bisa untuk membantu program diet atau katanya seperti itu ya. Nah, itu kita bisa juga buat, itu paling banyak permintaan. Nah, kalau misalkan teman-teman bingung nih, market apa nih yang lagi banyak dicari di Indonesia nih tentunya. Nanti kita juga bisa sharing, kita bisa kasih data. Nah, Mbak, kalau itu tuh salah satu yang diproduksi juga ya? Betul. Ini nih,
Kita ada 2 nih. Ini yang memang lagi kita kalau memang tergolong baru produk kita di sini pabrik kita. Jadi memang baru ada beberapa yang bisa diproduksi di kami. Dan ini masih alhamdulillah sudah termasuk cepat sih untuk kategori pabrik baru gitu loh, pabrik yang masih kecil-kecil banget. Nah, itu udah bisa. Ini kayak gini kecil ya? Kecil ya. Begitu ya. Iya nih kalau Berundang roket ya. amin ya Allah, mudah-mudahan ya Mas. Karena apa? Kami juga di sini merasa bahwa mudah-mudahan sesuai dengan visi misi kami menjadikan pabrik GGS ini pabrik yang bisa bersaing secara global, bisa diterima masyarakat, khususnya kita berbasis halal sih. Dan kami memastikan bahwa bahan-bahan yang kami masukkan ke dalam produk ini adalah semuanya halal. Oke, coba boleh lihat. Boleh. Coba. Tadi kan udah dibahas tentang higienitasnya, prosesnya segala macam. Nah, kita sekarang ini kan karena emang dari kemasannya juga casey banget ya. Pengen tahu dong Mbak, emang kalau menurut Mbak Ulan sendiri, seberapa penting sih emang kemasan? Kemasan produk? 70% itu penting. Kenapa? Mulai dari desain. Ini kan desain ini beberapa kategori yang mempengaruhi penjualan itu bisa diterima atau tidak. Selain itu dari kualitas. Nah, kualitas itu bisa dilihat dari mana? Dari bentuk kayak gini nih. Misalkan bentuk kemasannya medium, kita sebutnya medium box. Kemasan itu kan ada alufoil, saset, ada medium box dan karton. Nah, selain orang lihat di sini tebalnya nih nggak gampang penyok segala macam, ketika dibuka pasti orang mau minum lihat dari sasetnya dong. Nah, saset ini biasanya banyak banget komplain sebelum saya kenal FlexiPack ya, banyak banget komplain di keras. Jadi gampang bocor. Jadi keluhannya itu nanti banyak tiba-tiba ini sobek sendirilah, bocor lah, terus ngegumpel lah gitu. Tuh banyak banget Mas komplain. Nah, di GGS sendiri kami memberikan kualitas semaksimal mungkin, memberikan kualitas yang baik. Mulai dari meminimalisir kesalahan sampai meminimalisir komplain yang sudah beredar di pasaran. Nah, jadi pentingnya kita harus memastikan bahwa kemasan yang kita berikan ke customer pun harus dalam keadaan oke. Sekali lagi nih sebelum kita closing, kasih tips dong untuk sobat Flexi yang baru mau mulai usaha atau yang sudah berjalan, gimana caranya biar bisnis mereka tuh makin bisa jalan, makin roket lah gitu. Gimana ya? Kalau saya sih pertama belajarnya jangan pernah putus asa. Kita gagal tuh sering Mas. Jadi mau coba untuk bangun, kadang jatuh. Bangun jatuh itu terus aja, jalan aja, karena kita nggak pernah tahu kapan kita berhasil kalau kita nggak terus mencoba ya, fight gitu loh. Terus yang kedua, mencoba untuk ikhtiar terus, doa. Kenapa? Karena selain kita maksa nawarin, kalau ketika kan kita menawarkan produk nih, gagal ya ternyata nggak bisa, ya udah berarti bukan pasar dan bukan rezekinya di situ. Kita harus cari lagi cara lain, gimana caranya supaya bisa diterima oleh customer. Nah, buat kaum milenial di sana atau bapak ibu yang bingung banget nih punya uang 150 juta misalkan, daripada saya harus import produk jauh-jauh dengan biaya yang luar biasa, biaya import juga lumayan mahal ya Mas. Udah silahkan bapak ibu sekalian punya peluang buat punya produk sendiri dan itu secara eksklusif. Nah, gimana caranya? Coba nanti bisa dihubungi GGS atau FlexiPack sendiri boleh, karena kita sudah satu tim dengan FlexiPack gitu ya. Ini ya informasinya ya. Betul. Nah, nanti buat bagaimana caranya usahanya supaya bisa diterima juga nanti kita bisa sampaikan. Langsung calling aja nanti. Kan nggak perlu MM-an loh Mas. Oh, ya 150 juta. 150 juta kita sudah punya produk sendiri dan itu produk sendiri loh, bukan produk orang lain yang ibu jual. Tapi produk sendiri yang kita punya untuk di-share ke teman-teman atau kolega lain. Kayak gini ya tuh contohnya tuh. Sangat berfaedah sekali kan sobat Flexi. Informasinya manfaat banget ya. Oke, nah ini kita udah ada di ujung dari obrolan kita pada hari ini ya. Anyway, thank you banget Mbak Ulan. Sama-sama Mas. Dan untuk Sobat Flexi, jangan lupa tadi kalau yang butuh informasi langsung aja di kontak dari informasi yang ada di kita tampilkan di deskripsi. Dan jangan lupa dukung terus channel YouTube ini dengan memberikan likes, subscribe, komen, dan share video ini. Dan jangan lupa nantikan video-video menarik selanjutnya. Yeay.